Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. Mantan bos besar Assassin's Creed gugat Ubisoft dan nilainya lebih dari 22 miliar rupiah. Mark Alexis Kuti, mantan petinggi yang hampir 20 tahun ngebangun Assassin's Creed dan cabut pada 2025, resmi menggugat Ubisoft. Padahal sejak 2022 ia dipercaya memimpin arah global franchise ini. Jadi posisinya itu tergolong sangat penting di internal Ubisoft. Masalahnya mulai muncul saat Ubisoft itu bikin anak perusahaan baru, Vintage Studio, yang didukung Tencent. Menurut Ubisoft, Kuti menolak posisi baru sebagai Head of Production, bukan lagi Head of Franchise, dan memilih keluar sendiri. Tapi Kuti sendiri membantah dan dia bilang posisinya itu diturunkan, pengaruhnya dipangkas, dan itu semua bentuk pemecatan terselubung demi restrukturisasi kekuasaan internal. Kuti pun menuntut 2 tahun gaji plus ganti rugi moral. Total klaimnya tembus 1,3 juta US dollar atau sekitar 22 miliar rupiah. Sampai sekarang sih Ubisoft masih belum buka suara soal kasus ini. Menurut kalian sendiri gimana tentang konflik ini? Murni masalah jabatan atau sesuatu yang mempengaruhi franchise-nya? Pernah lihat game gratis di Epic tapi malah beli di Steam? Itu bukan kebiasaan aneh kok. Dave Osri, CEO New Blood Interactive, bilang game gratis di Epic itu justru bisa jadi iklan gratis buat Steam. Ini muncul dari meme pemain yang lebih milih beli di Steam ketimbang klaim gratis di Epic. Dan kata Osri itu kejadian beneran. Contohnya Blood West, tanggal 20 Desember 2025, game ini digratiskan di Epic Game Store. Hasilnya penjualan di Steam itu naik sekitar 200% di hari yang sama. Epic biasanya bayar royalti besar di depan. Untuk Blood West, uang itu dipakai developer Hyper Strange buat bikin DLC baru. New Blood sendiri nggak ambil bagian. Buat Osri ini adalah win-win. Developer dapat dana, Steam dapat penjualan, dan pemain tetap balik ke rumah mereka. Kalau kalian sendiri gimana? Mainin game gratisnya dari Epic atau milih beli di Steam? Ubisoft lagi-lagi bikin heboh. Tanpa banyak basa-basi, 6 game langsung dibatalkan. Dan yang paling nyesek, remake Prince of Persia The Sands of Time resmi dihentikan. Gak cuma itu, 7 game lain ikut ditunda demi ngejar kualitas. Ini bagian dari yang Ubisoft sebut sebagai riset besar-besaran. Mereka ngaku bongkar ulang cara kerja, pipeline, sampai roadmap 3 tahun ke depan dengan standar kualitas yang lebih ketat. Arah barunya jelas, Ubisoft mau balik serius ke open world adventure yang kuat, tapi tetap ngejar live service karena menurut mereka selama dikerjain dengan baik ada potensi yang cukup besar. 6 game dicoret karena dianggap bukan prioritas, termasuk beberapa IP baru dan 1 game mobile yang bahkan belum sempat diumumkan. Soal Sands of Time, timnya bilang ini keputusan berat tapi perlu karena kualitasnya belum layak. Ubisoft menegaskan kalau Prince of Persia itu belum mati, cuma proyeknya aja yang harus direlakan berhenti. Kalau menurut kalian sendiri gimana tentang kabar besar yang satu ini? Anak muda Jepang ngaku bokek gara-gara game gacha. Sebuah survei baru di Jepang ngebuka fakta yang agak bikin mikir. Sepanjang 2025, 10,5% anak muda Jepang usia 20-an mengaku sempat kesulitan finansial gara-gara terlalu banyak belanja item in-game dan gacha. Angka ini memang turun jauh dari tahun lalu yang hampir 19%, tapi tetap aja ini bukan angka yang kecil. Data ini datang dari survei tahunan SNBC melibatkan 1.000 responden usia 20-29 tahun. Hasilnya, sekitar 19,2% masih aktif belanja di game, dengan rata-rata pengeluaran 5.080 yen per bulan atau sekitar Rp541.000. Menariknya, jumlah pemain yang belanja itu turun, tapi uang yang mereka habiskan justru naik dibandingkan 2024. Dan sisi gelapnya, 18,8 responden itu menyesal dan 10,5% benar-benar kena dampaknya sampai kondisi keuangan terganggu. Gak heran sih, pasar game mobile Jepang dikenal punya pendapatan per pengguna yang sangat tinggi. Menurut Sensor Tower, meski pemain baru menurun, belanja per pemain itu masih cukup besar buat nutupin semuanya. Bahkan hampir 70% pendapatan game mobile Jepang masih datang dari pemain lokal dan game gacha luar negeri pun bisa meledak di sana. Contohnya Nikkei, hingga Maret 2025, 58% pendapatan globalnya datang dari Jepang. Ya, angka itu emang nunjukin sih betapa kuatnya budaya belanja gacha di kalangan pemain Jepang, khususnya generasi muda. Kalau kalian sendiri gimana? Pernah nggak bokek gara-gara game gacha? Ingat reset besar Ubisoft yang sempat dibahas sebelumnya? Pembatalan game Prince of Persia dikorbankan semua demi kualitas. Nah, ternyata pasarnya
nggak bisa sesabar itu. Begitu riset diumumin, saham Ubisoft langsung anjlok sekitar 34% dalam satu hari. Artinya investor panik dan kepercayaan goyah. Sekarang kondisinya makin kelam. Nilai pasar Ubisoft tinggal sekitar 500 juta euro. Dibandingkan sama 2018, waktu itu nilainya hampir 10 miliar euro. Artinya sekitar 95% nilai Ubisoft lenyap dalam 8 tahun. Sahamnya pun lagi di titik terendah sejak 2011. Riset besar yang diharap jadi awal baru malah jadi titik terendah baru. Ubisoft bilang fokus mereka sekarang bukan harga saham, tapi eksekusi dan kualitas game. Mereka mau ngebangun ulang tim dan IP dengan lebih rapi, berharap hasilnya baru rasa dalam jangka panjang. Jadi gimana menurut kalian tentang riset besar Ubisoft yang satu ini? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.